Selamat siang sahabat Femina, jumpa lagi dengan saya Isyana Atiningmas, editor Femina dalam acara Live Femina COVID Update sebagai bagian dari kerjasama Femina bersama Satgas Penanganan COVID-19 untuk menekan lajunya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, informasi yang kami terima dari Satgas Penanganan COVID-19 per Minggu 24 Januari menyebutkan bahwa jumlah kasus positif di Indonesia sudah tembus angka 989.000. Sudah lebih dari itu bahkan. Dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 798.810. Lalu jumlah pasien meninggal 27.835. Nah, walaupun program vaksin ini sekarang sudah bergulir, namun sekali lagi kita masih dalam masa pandemi. COVID-19 belum usai dan kita harus terus berperang melawan virus ini. Nah, baru aja Sabtu kemarin mendengar kabar bahwa Kepala BNPB dan yang sekaligus menjadi Ketua Satgas COVID-19, yaitu Bapak Doni Monardo, mengumumkan bahwa dirinya positif COVID-19 setelah pulang dari kunjungan kerja di lokasi bencana di Sulawesi dan Kalimantan. Melihat dari kasus Pak Doni ini yang sudah menerapkan protokol kesehatan ketat, kita jadi tahu bahwa COVID-19 itu bisa menyerang siapa saja. Nah, karena itu kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Nah, siang ini kita punya kesempatan ngobrol dengan salah satu penyintas COVID-19, Mas Muhammad Angga Wedaswara, seniman asal Bandung, yang divonis positif COVID pada November tahun lalu dan pengalamannya menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ditulis dalam jurnal yang dibuatnya yang berjudul Sebuah Jurnal Positif dari yang pernah positif untuk yang positif. Nah, jurnal ini menjadi viral dan di media sosial dan tulisannya itu sangat menggugah gitu. Jujur dari orang yang pernah kena COVID-19 dan perspektif menarik terhadap wabah ini. Nah, kita sapa dulu Mas Angga yang ada di seberang sana. Mas Angga. Halo Mbak Isyana, selamat siang. Selamat siang, apa kabar di Bandung? Alhamdulillah baik, lagi dingin-dinginnya di Bandung nih. Sama ini di Jakarta hujan deras, ini hujan deras kayak diguyur nih. Mas Angga, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang jurnal positifnya, nah aku mau nanya nih, Mas Angga nih sebagai seniman sekarang ini lagi ngerjain apa? Soalnya kan pastinya nih kan nggak cuma dunia kerja yang formal aja, seniman pun yang berkreasi pasti juga terimbas nih dengan COVID-19. Nah, Mas Angga boleh ceritain sedikit aja. Aku lagi sekarang lagi ikut beberapa pameran virtual kemarin terakhir di Art Jakarta. Terus terus sekarang juga lagi nyiapin beberapa karya khususnya yang terkait dengan isu COVID ini ya. Halo. Halo. Ya. Ya. Dengar suara saya, Mas Angga? Dengar, Mbak. Oke, ya. Berarti memang sekarang seniman pun kreativitasnya juga dituangkan dalam media maya juga nih ya, sama seperti kita. Jadi terpaksa jadi kayak harus online-onlinean gitu. Iya, semuanya jadi online. Oke, nah aku mau ngasih lihat nih sedikit ke pemirsa di rumah, sahabat Femina mungkin yang belum tahu jurnal positifnya Mas Angga ini. Aku mau liatin sedikit nih. Boleh diliatin Mbak Fonda? Nah, ini dia. Ini saya membacanya pertama kali itu apa ya? Biasanya kan kalau ngomongin tentang COVID itu semuanya serius gitu kan ya. Tapi kalau membaca jurnalnya Mas Angga ini tidak berat gitu dan memang timbul rasa positif dalam diri gitu. Kalau misalkan amit-amit jabang bayi ya Mas, kalau saya terkena COVID gitu, ternyata
tidak semuanya itu negatif gitu, ada sisi positifnya dan kita harus menjadi diri yang positif juga. Nah, aku akan masuk ke pertanyaan mengenai jurnal ini, tapi mau ngingatin dulu ke sahabat Femina, jika ada yang ingin bertanya ke Mas Angga mengenai jurnal positifnya atau mengenai pengalamannya dengan menjalani isolasi mandiri di rumah dengan COVID-19, boleh tulis di kolom chat, nanti kita akan bacakan dan dijawab oleh Mas Angga. Nah, Mas Angga, pertanyaan pertama nih, jurnal positif ini kan ditulis, isinya tuh sangat informatif, mudah dipahami dan enteng gitu, sangat enak dibaca. Nah, apa yang mendorong Mas Angga waktu itu untuk membuat jurnal ini? Karena jurnal ini kalau nggak salah dibuatnya pada saat Mas Angga menjalani isolasi kan ya, karantina. Nah, boleh diceritakan nggak Mas, kira-kira prosesnya seperti apa, terus berapa lama ngerjainnya, dan tadinya itu sebenarnya mau dikasih ke siapa sih gitu? Apakah emang gue sebarin ke siapa aja, atau sebenarnya hanya untuk keluarga dekat, teman-teman dekat? Boleh ceritain sedikit Mas Angga? Iya, jadi awalnya saya menyiapkan si jurnal ini sebetulnya dari saya mengumpulkan banyak informasi gitu. Jadi ketika saya divonis positif COVID tuh banyak teman-teman, keluarga gitu yang pada ngirimin, nih ada nih tipsnya kayak gini sama karantina, ini ada nih tipsnya kayak gini gitu. Nah, seperjalanan itu kemudian kok saya jadi terpikir untuk mencatatnya ya gitu. Karena saya seniman gitu, terus ngobrol sama beberapa teman seniman, udahlah jadiin project karya seni lu aja nih selanjutnya gitu. Ya menarik juga sih sebenarnya, kalau apalagi ada teman-teman udah nggak usah stres, nggak, anggap aja lu lagi residensi gitu, tinggal di satu tempat, nah kebenaran tempatnya nggak ada siapa-siapa dan lu bisa fokus berkarya kayak gitulah. Akhirnya saya waktu itu coba ngumpulin, coba bikin catatan, sama saya bikin video. Jadi setiap malam itu saya bikin video yang nyeritain tentang apa yang saya lakukan hari ini gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi silakan terus. Terus juga setelah itu barulah setelah bahannya ada terkumpul, saya juga nggak tahu mau dibikin apa gitu. Cuma setelah saya sembuh tuh banyak teman-teman yang kemudian ngontak dan minta tips gitu. Gimana nih nggak caranya biar sembuh gitu, ngapain aja? Ya akhirnya apa yang saya kerjakan itu saya coba tulis aja dalam bentuk itu. Jadi saya sebenarnya tidak menulis, saya cuma ngumpulin materi dari berbagai sumber yang saya dapatkan, terus diringkas jadi kayak gitu kira-kira. Oke, ya, dan Mas memang sih terlihat seperti merangkum ya istilahnya ya, merangkum. Tapi Mas Angga ini kan seniman, pasti tahulah etikanya. Jadi di tempatnya di jurnalnya Mas Angga itu memang diambil dari media mana, dan itu tetap disebutkan sumbernya dari mana ya. Nah, Mas Angga 14 hari Mas Angga nulis sebagai me time saat itu. Emang menjalaninya di rumah kan ya Mas ya? Di rumah kan. Isolasi mandirinya itu seperti apa Mas Angga? Ya diam aja di rumah sendirian gitu. Sendirian ya. Keluarga saat itu bagaimana? Ya keluarga, kebetulan anak sama istri saya akhirnya diungsikan ke rumah mertua sih. Gitu. Me time. Jadi me time-nya lebih fokus ke kerjaan. Apakah memang waktu itu ada kerjaan atau memang fokus pada diri sendiri maksudnya? Nah, kalau saat itu saya memilih untuk fokus pada diri sendiri karena pekerjaan formal saya juga di kantor, juga kata bos saya udah nggak usah bikin kerjaan, fokus penyembuhan aja gitu. Saya beruntung sih punya teman kerja, lingkungan kerja yang support gitu, sangat support, apalagi tetangga gitu ya. Jadi udah Mas Angga jangan mikirin soal makan apa-apa, 3 kali sehari kita kirimin semua makanan, nggak usah masak katanya gitu. Terus apalagi karena kebetulan Pak RT itu rumahnya di depan saya banget gitu, terus dia bilang udah bikin apa kayak di rumah katanya, jangan masak-masak ya, biar kita yang kirim masakan gitu. Kayak gitu sih. Jangan-jangan udah di list tuh, hari ini kiriman dari siapa, betul ada jadwalnya gitu. Kalau enggak kan ngebrek semua dalam sehari ada 10, gimana ngabisinnya kan? Iya, sampai ya saya sangat bersyukur sekali tinggal di lingkungan itu, sampai akhirnya juga
snack yang makan itu kayak bisa bikin warung gitu Mbak. Saking banyaknya orang yang ngirim makanan gitu. Iya, berarti Mas Angga ini cukup beruntung ya berada di lingkungan yang memang suportif ya, karena dari beberapa penyintas COVID yang pernah saya interview, ada yang lingkungannya malah justru mengucilkan. Nah itu sangat disayangkan sih ya. Sebenarnya kan diketahui positif COVID itu bukan sebuah aib ya Mas ya. Betul sepakat Mbak, bukan aib. Apalagi saya yang nggak tahu juga karena mungkin di kompleks saya itu saya kasus pertama yang kena COVID, jadi orang juga masih pada pengen ngasih perhatian gitu. Belum terbiasa ada yang COVID. Gitu. Terus saya satgas COVID lagi di komplek. Oke, nah Mas Angga menulis kalau misalkan menulis bahwa berpikir positif itu jadi kata kunci untuk melewati 14 hari Mas Angga selama isolasi mandiri di rumah, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Betul. Nah, bagaimana tuh cara Mas Angga membangun pikiran positif? Karena kan tubuh ini sebenarnya ya alhamdulillah Mas Angga kan tidak gejalanya tidak terlalu serius ya kalau yang saya tahu ya. Betul serius ya. Tapi kan sebenarnya kan di dalam tubuh ini imun kita tuh sedang berperang gitu melawan sebuah virus gitu yang belum ada obatnya dan dan kasus meninggalnya tuh lumayan banyak. Nah kalau kita mendengar kasus-kasus ini kan rasanya waduh takut gitu kan ya. Nah gimana caranya Mas Angga untuk stay positif gitu dalam menghadapinya? Kalau saya sih kuncinya melakukan apa yang saya suka gitu aja sih Mbak. Jadi dari awal saya karantina itu saya minta ke istri itu disiapin bahan makanan karena saya memang suka masak-masak gitu ya. Gitu terus suka bikin-bikin gitu terus minta dibeliin cat yang masih udah habis kayak gitu-gitulah. Alat-alat yang bisa mendukung saya mengerjakan banyak hal di rumah gitu. Gitu sih terus nggak mau fokus ke sakitnya karena saya juga pada saya itu berpikirnya kalaupun saya harus parah saat ini saya pengen sakit saya tuh saya tidak menyerah gitu sama sakitnya gitu aja sih. Oke. Jadi kalau yang aku tangkap kayak Mas Angga itu melakukan hal-hal yang disuka kayak ya misalnya tadi entah ngecat apa itu mungkin membuat karya seninya gitu ya jadinya pikirannya tidak di penyakitnya. Tidak ke penyakitnya ya. Meskipun memang ada tak terhindarkan kayak tiba-tiba kok nggak nyium apa-apa gitu. Kayu putih ditempelin di hidung cuma kerasa panasnya doang gitu. Kan aneh gitu ya terus makan tuh memang ini jangan-jangan memang saya nggak bisa masak gitu karena nggak enak gitu ya. Enak. Itu ya maksudnya dua hal itu yang paling membuat Mas yang paling dominan ya. Jadi kayak iya ya gue lagi sakit gitu tapi masih bisa diatasi ya dengan hal-hal tadi gitu ya. Nah terus itu Mas Angga di jurnal juga membuat tabel pantau kesehatan. Seberapa penting sih harus memiliki tabel ini di rumah saat karantina dan sebenarnya Mas Angga ini membuat tabel itu sendiri atau emang ada dokter yang menginstruksikan Mas Angga untuk mencatat semua kegiatan dan semua catatan kondisi tubuh Mas Angga saat karantina? Nah, kan ketika saya akhirnya positif COVID itu akhirnya kan dipantau kesehatan saya kan selama itu terus si dokter dari puskesmas juga kontak full lewat WhatsApp gitu ke saya, Mas nanti setiap hari laporan itu ya suhu sama gejala-gejala yang ada kira-kira cepat kita kabarin ke kita gitu. Nah karena saya berpikirnya saat itu saya sedang mengerjakan karya seni, jadi kayaknya menarik nih kalau saya bikin tabel terus dicatat, kayaknya track suhu itu bisa ketahuan. Saya kepikiran kayaknya dibikin kurva atau apa gitu terus dibikin jadi notasi musik kayaknya menarik juga. Nah kayak gitu saya bikinnya seaneh itu gitu, seliar itu. Nah makanya ketika data catatannya saya fotoin terus kirimin ke dokter, wah udah bener Pak kayak gini
Karena akhirnya dia juga nunjukin tabel yang disediakan buat dia juga. Kami juga jadi data suhu dan gejala-gejala yang Bapak kasih kita input ke tabel serupa ini juga gitu. Ya sudahlah kalau cocok gitu. Oke. Gitu. Berarti memang dari puskesmas dan itu cukup membantu saya untuk tahu, untuk bisa nginget-nginget sih Mbak, karena saya rada pelupa gitu ya. Untuk inget-inget kapan terakhir saya demam, nah kayak gitu-gitulah gitu. Oh gitu, iya. Khususnya buat orang yang pelupa nih di rumah, itu sebaiknya dicatat gitu, karena itu kan juga menjadi data yang sangat penting untuk para dokter mengecek kesehatan tubuh kita gitu kan ya. Nah, saya mau ngingetin lagi nih ke sahabat Femina di rumah, kalau ada yang mau bertanya ke Mas Angga, monggo silakan tulis pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Nah, ini sudah ada yang masuk sepertinya, tapi kita nanti dulu ya Mas ya. Saya mau bertanya lagi nih. Nah, Mas sharing dong waktu itu menjaga imunitas tubuh selama pandemi itu gimana? Karena kan Mas Angga nulis bahwa olahraga dengan intensitas yang sedang dijalanin, lalu makan makanan segala macam tuh ditulis tuh sama Mas Angga di situ kan. Itu sebenarnya hanya teori apa ditulis doang atau emang dilakukan beneran di rumah? Kalau olahraga sedikit teori, Mbak. Enggak sih, karena kalau saya sih memang jadi akhirnya nggak tahu, banyak COVID itu akhirnya saya sadar bahwa saya perlu olahraga gitu, badan itu perlu bergerak gitu ya. Karena sebelum COVID itu ya namanya keluar gerbang komplek aja pakai motor gitu kan ya, atau pakai sepeda gitu kan, males banget gitu. Nah, olahraga yang saya lakukan ya itu yang senang aja gitu, karena saya kayak anak 90-an gitu, jadi SKJ 92 gitu, SKJ 93 yang zaman-zaman kecil gitu. SKJ senyamnya gitu aja kan, di YouTube tuh banyak tuh kan panduan-panduannya gitu. Kayak gitulah. Oke, lalu ini Mas Angga juga bilang katanya makan telur. Ada pengaruhnya nggak Mas makan telur setiap hari terus sehari jeruk lemon? Ada, jadi kolesterol. Udah dicek belum? Iya Mbak, jadi akhir COVID itu saya sembuh COVID tapi kolesterol saya tinggi. Saya tahu wah kacau gini, karena memang gitu ya, saya mikirnya salah satu hal yang hiburan saya itu memang makan Mbak. Jadi hiburan saya itu suka banget kuliner kemana-mana gitu. Kalau bepergian ke satu tempat saya pasti harus selalu nyari makanan lokal daerahnya gitu. Jadi ketika Pak RT juga nanya gitu ke saya, Pak nggak mau dibeliin vitamin apa? Nggak usah Pak RT, saya bawain sate marangi aja gitu. Oke. Gitulah. Ya. Ini saya mau ngeliatin jurnal Mas Angga yang menuliskan mengenai daftar olahraga dan makanan yang konsumsi Mas Angga. Mana? Oke. Nah, ini tadi tabelnya. Nah, ini makan telur, sayuran, buah-buahan. Nah, ada sari kurma, ada daun kelor nih. Mas Angga juga makan daun kelor, Mas? Itu saya juga nggak tahu, Mbak. Sebenarnya dari semua yang saya makan itu saya tuh nggak benar-benar tahu fungsinya apa. Tapi saya yakin, jadi karena kayak daun kelor itu ada tetangga saya yang memang dia ngirimin tablet daun kelor karena selama ini dia makanan suplemen makanannya ya minum daun kelor itu gitu. Terus karena memang sari kurma itu memang saya selalu sedia di rumah karena memang itu salah satu vitamin yang saya minum gitu. Terus sama jeruk lemon memang saya suka gitu aja sih. Oke. Dan saya nggak benar-benar yakin juga karena nggak bisa bilang itu sebagai obat ya, karena nggak ada hasil riset yang jelas juga tentang itu. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya makan itu bisa menjaga imunitas tubuh saya gitu, naikin vitalitas ya gitu sih. Oke. Nah, ini tadi segala macam yang dimakan Mas Angga pada saat itu. Ya walaupun mungkin nggak tahu apa khasiatnya secara pasti, tapi memang ada beberapa tulisan mengenai makanan-makanan ini yang dapat memboosting imun tubuh. Nggak ada salahnya ya Mas dikonsumsi kan ya? Iya. Nggak ada salahnya dicoba terus karena memang kita harus menjaga imun tubuh kita saat itu. Nah, kalau dari keluarga Mas, gimana? Anak-anak, istri gitu, apakah mereka
sempat khawatir juga dengan kondisi Mas Angga saat itu? Ya, tentu saja Mbak, karena memang di lingkaran keluarga juga saya yang pertama kena COVID, terus di lingkungan rumah juga saya yang pernah kena COVID gitu, dan berita COVID di luar itu kan kayak ada stigma gini, seolah-olah orang yang kena COVID itu pasti meninggal gitu. Nah, itu kan nggak semua juga gitu, banyak juga kasus-kasus sembuh gitu. Nah, saya tuh waktu itu sempat menghindari, jadi kayak ke istri juga, udah Bu, nggak usah ngeliat berita-berita tentang COVID-an lah gitu. Gitu, kayak gitu-gitulah gitu. Terus anak juga sama, aduh gimana nih ayahnya COVID, aku pasti nanti sama temen dijauhin kayak gitu-gitu. Nah, saya kasih tahu aja, enggak kok, nggak akan kayak gitu-gitulah. Oke, nah memang memang ada kasus yang parah, tapi COVID itu bukan sesuatu yang aib yang harus ditutupi juga ya, kayak gitu ya. Betul. Nah, ini ada lagi nih yang menarik nih soal jurnalnya Mas Angga nih, membahas tentang pengolahan sampah hingga mencuci baju. Ini kan nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran gitu. Biasanya kan kalau orang-orang itu kan ngasih makanan apa gitu kan, terus gimana harus olahraga, jemur apa maksudnya kena sinar matahari gitu, badan kena sinar matahari. Tapi ini cucian juga dibahas nih sama Mas Angga nih. Ini emang Mas Angga informasi ini tahu dari mana, dan apakah emang Mas Angga secara sadar, oh gue harus melakukan ini gitu tanpa harus tahu informasi dari orang lain. Nah itu gimana Mas? Mungkin ada slide-nya Mbak Fonda, ada nggak? Tentang mencuci baju. Oh ini olahraga ya, ini tadi olahraga. Oke, selama kita menunggu slide-nya, nah ini dia. Mencuci baju, protokol mencuci pakaian pasien. Oke. Nah, ini dijalanin bener, Mas? Iya, aku jadi setelah selesai karantina itu melakukan itu gitu, Mbak. Jadi kan nanti jadi selama karantina itu saya juga mikir kan ya, malas juga ya harus nyuci banyak baju nanti ketika setelah selesai gitu kan ya. Jadi saya cuma pakai baju itu kurang dari 5 lah. Sehari-hari saya di rumah cuma pakai sarung, jadi selesai pakai langsung dicuci, jemur, besoknya pakai baju itu nggak perlu nyetrika karena nggak akan ketemu siapa-siapa juga. Terus udah selesai itu, setelah selesai karantina, jadi kan saya nggak banyak nyentuh barang-barang di dalam lemari baju tuh Mbak, selama sakit, gitu. Dan saya tahu itu sebenarnya cuma googling aja sih, gimana sih cara nyuci baju orang sakit COVID gitu. Ya keluarlah itu informasi itu gitu. Termasuk yang membuang sampah. Kalau buang sampah itu kan karena saya tahu begitu sampah dikeluar dari rumah saya nanti diangkut sama petugas sampah. Nah kan sangat mungkin terkontaminasi virus COVID-nya. Terus mereka ambil, apa nggak jadi mereka kena juga gitu. Saya mikir gitu sih. Gitu. Nah ini nih salah satu bukti kalau Mas Angga itu sangat peduli dengan kesehatan orang lain selain dirinya gitu kan. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Kita sakit, kita menjaga diri kita, tapi lupa kalau ada orang lain yang harus dijaga. Seperti tadi, sampah pun akan diangkut oleh petugas kebersihan. Nah, itu kan mereka juga ada resiko untuk terpapar virus itu ya Mas ya. Nah, jadi kita juga harus berpikir ke kesehatan orang lain gitu. Nah, ini terakhir itu Mas Angga nulis tentang pendonor plasma konvaselen. Nah, Mas Angga itu juga ikut menjadi pendonor. Oh iya, jadi selesai karantina itu saya ada tetangga gitu yang nanya dia, Mas Angga bisa donor nggak katanya, karena ada keluarganya dia yang perlu. Oh, saya bisa gitu ya. Langsung saya datang ke PMI aja habis itu. Datang ke PMI, ternyata PMI memang membuka untuk donor itu gitu. Terus akhirnya diambil sampel darahnya. Nah, cuma sayangnya mungkin karena saya COVID-nya tidak terlalu berat gitu ya. Nggak tahu juga sih gara-gara apa, tapi hasil cek sampel darah itu antibodi saya tidak terlalu cukup gitu katanya untuk bisa jadi pendonor gitu.
Jadi memang harus dicek juga apakah antibodinya cukup banyak gitu cukup ya atau enggak ya. Cukup untuk membantu teman-teman yang juga terkena ya. Oke. Tapi gitu. Saya sarankan sih buat siapapun yang kena COVID, nggak ada salahnya kok datang ke PMI untuk minta dicek gitu, siapa bisa berguna gitu. Oh iya, sekarang karena memang donor plasma itu sangat dicari ya, terutama untuk mereka yang kondisinya agak berat gitu. Nah, jangan lupa tuh. Jadi memang kalau aku mengambil hikmah dari Mas Angga ini adalah jangan kita sendiri yang jadi fokus. Kita juga harus berbagi ke teman-teman di luar sana, menjaga kesehatannya juga dan membantu sebisa mungkin. Nah, Mas, sebelum masuk ke tanya jawab, mau tanya nih. Jadi mana sih yang mitos dan mana yang fakta terjadi pada orang yang mengalami COVID-19? Karena kan banyak tuh informasi yang beredar di sana kalau kena COVID tuh begini gitu kan. Nah ini mumpung ada orang yang pernah kena beneran gitu kan. Jadi boleh nggak diceritain sedikit mana yang ini? Ya itu sih yang tadi saya sampaikan bahwa orang yang COVID itu nggak harus endingnya meninggal kok gitu. Karena banyak orang yang berpikir begitu kan gitu. Yang orang yang positif COVID itu nggak selalu kesusahan terus susah nafas yang harus pakai alat bantu, tidak semengerikan itu gitu ya. Terus kayak banyak yang bilang obatnya ini katanya, terus udah ada obatnya. Kalau saya sih memilih untuk percaya kepada hasil riset yang benar ya. Jadi kalau misalnya kayak sinar ultraviolet dengan berjemur sinar ultraviolet bisa menyembuhkan COVID, kayaknya belum ada riset juga ke situ gitu. Cuma kalau saya percaya bahwa dengan melakukan tadi berjemur itu menjaga imunitas tubuh gitu, bukan mengobati COVID-nya gitu. Itu sih. Terus banyak juga yang akhirnya menjauhi kayak di beberapa tempat teman saya itu ada yang sampai dia padahal rumahnya berpagar gitu, dia ngebuka pintu dalamnya aja terus untuk berjemur di tamannya dia aja langsung ditelepon gitu sama Pak RT-nya, ngapain keluar rumah katanya. Padahal kan jarak segitu kayaknya sih nggak terlalu mungkin untuk menyebarkan gitulah ya, kayak gitu. Kayak gitulah. Oke. Nah, itu tadi pendapat Mas Angga mengenai COVID-19 yang pernah dialaminya. Nah, ini Mas Angga, aku mau membacakan pertanyaan yang sudah masuk nih, Mas. Nah, waktu Jangan itu susah. Nggak susah kok. Jawabannya yang susah, pertanyaannya nggak susah, Mas. Waktu itu gejala apa saja yang paling sering muncul dan menurut dokter gejala yang seperti apa sih yang masuk gejala parah atau butuh penanganan? Nah, dulu dokter bilang apa tuh? Kalau kamu begini langsung hubungin dokter secepat mungkin. Ada nggak ada nggak kata-kata? Waktu itu saya disesak, kalau sudah ada sesak nafas itu langsung ke UGD aja Mas katanya, langsung ke rumah sakit gitu. Gitu karena penanganannya kan repot juga kalau misalnya ke UGD terus sesak nafas di rumah terus nggak ada alat bantu pernafasan ya itu sangat berbahaya gitu. Gitu terus kalau yang saya rasain tuh yang paling dominan itu kehilangan penciuman, itu sih lumayan lama gitu, bahkan setelah keluar hasil swab saya menyatakan negatif gitu, saya sembuh, kehilangan penciuman itu masih kerasa gitu, belum maksimal gitu. Makanya saya memperpanjang waktu karantina saya. Demi berjaga-jaga ya Mas ya. Demi berjaga-jaga, kita nggak tahu kan, bisa jadi kata orang kan ada sisa-sisa bangkai virusnya gitu kan di saluran pernafasan. Oke. Gitu. Jadi gejala yang paling nyata itu hilang penciuman ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa kasus yang lemas, katanya mirip tipes, itu Mas Angga juga mengalami nggak Mas? Iya, ketika awal-awal tuh kayak gitu Mbak. Ketika awal-awal itu gitu. Jadi ketika saya demam pertama kali di Garut itu hari Sabtu, minggunya itu setiap masuk makanan muntah, kok kayak tifus gitu, tapi kok cepet banget gitu ya dari sehatnya gitu. Dari sehatnya sampai ke sakitnya itu cepet banget kok ininya gitu, waktunya gitu ya, karena setiap masuk makanan muntah, sampai hari Senin itu saya ke dokter juga masih kerasa kayak gitu sih, makanya dikasih obat mual
waktu itu. Oke, tapi sempat didiagnosa tipes nggak sama dokter waktu itu? Apa emang sudah langsung indikasinya? Karena kan saya disebutnya, aduh bapak kok jalan-jalan kemana-mana nih gitu. Nah kalian dong. Pelajaran buat teman-teman Femina di rumah. Ini Mas Angga waktu itu memang pekerjaan menutup bepergian ya Mas ya. Bepergian. Jadinya. Cuma ya nggak tahu. Seingat saya cukup tertib. Maksudnya saya selalu bawa cadangan masker di tas gitu ya. Dalam sehari perjalanan itu saya bisa ganti 2-3 kali masker, Mbak. Oke. Gitu, dan selalu bawa hand sanitizer. Protokol tuh seingat saya sudah diterapkan gitu ya. Tapi kan mungkin ada lengahnya juga, misalnya lagi makan kah di tempat mana gitu kan ya. Oke. Nah, gue jadi kayak menggurui gitu ya. 3M ternyata itu nggak harus bulat dilakukannya. 3-3-nya ya ternyata nggak boleh harus masker, cuci tangan, dan jangan harus jaraknya nih. Kadang-kadang mungkin masker sama mencuci tangan kita oke lah kayak gitu, tapi kadang-kadang jaga jarak ini ya agak sulit ya Mas ya. Susah gitu. Nah itu kita juga harus waspada untuk yang itu. Nah boleh diceritain pas, ini ada pertanyaan lagi Mas, boleh diceritain pas donor plasma itu seperti apa prosesnya? Nah seperti apa Mas prosesnya waktu Mas Angga datang ke PMI, lalu akan diapain nih di sana? Bilangkah saya mau donor plasma atau bagaimana? Iya, saya waktu itu datang pertama kali ke PMI itu langsung bilang saya mau donor plasma. Terus mereka bilang, oke Pak, di data dulu ya, nanti kalau misalnya ada kebutuhan kita langsung hubungi gitu. Tapi nggak lama kemudian 3 atau 4 hari dari situ tuh saya langsung dikontak, langsung datang ke PMI hari itu, terus diambil sampel darah tuh lumayan agak lama ya, karena kan proses ngantri dan lain-lain tuh sampai sekitar 7 labu kecil gitu ya. Jumlah darah yang diambilnya tuh cukup banyak, jadi kayak kalau mau kita donor darah biasa kan diambil sampelnya cuma 1 titik gitu kan. Kalau ini banyak sampai 7 labu gitu, labu kecil gitu. Nah nanti 2 atau 3 hari kemudian dikabarin bisa donor atau enggak sih gitu. Oh gitu ya, saya kira datang langsung donor gitu. Bukan. Datang langsung dicek. Berarti kan Mas Angga kan datang bilang kalau misalkan saya mau donor, oke dicatat, berarti pulang lagi gitu kan ya? Kalau saya waktu itu gitu, tidak langsung dicek gitu kan. Oke. Nah ini pengalaman Mas Angga ya, mungkin dari pengalaman teman-teman. Tapi mungkin di beberapa PMI yang lain ada yang kasusnya berbeda ya, bisa jadi begitu datang langsung, langsung tes gitu kan, bisa jadi. Iya. Nih ini yang ini berdasarkan pengalaman Mas Angga. Nah kalau misalkan ada sahabat Femina di rumah yang ingin mendonor plasma, bisa langsung saja ke PMI yang ada di dekat rumahnya. Kita harus berbuat baik dan membantu teman-teman. Dan itu ada waktunya Mbak. Oh gitu? Jadi 12 minggu dari sejak terakhir dari sejak dinyatakan negatif. Negatif. Oke, 12 minggu. Berapa? 12 minggu. 3 bulanan, berarti 3 bulanan. Kalau udah lewat dari 3 bulan, setahu saya sih nggak bisa. Oke, mungkin karena antibodinya udah menurun gitu kali ya. Udah menurun. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Rajasa. Buat Mas Angga saat kena COVID, keluarga pasien bagaimana harus bersikap, bertindak dari segi pasien butuh support yang seperti apa? Nah, ini kadang-kadang kita juga jarang menanyakan sebenarnya dari pasien itu butuh seperti apa, butuh support seperti apa sih Mas Angga gitu? Support apa ya? Maksudnya kalau saya sih cukup ditanya kabar juga udah sangat senang sekali. Intinya di sini ditemani Mbak, jangan ngerasa kayak ditinggalin gitu. Makanya istri saya setiap hari, anak saya setiap hari ngirim video call atau ngirim voice note sebelum tidur, soal kayak gitu-gitulah gitu. Dan itu sangat membantu sekali menemani gitu ya. Iya. Gitu. Oke, berarti memang harus ditemani ya, karena ya mau gimana juga kita kan manusia. Apalagi yang sendiri ya, Pak. Saya jadi mulai berasa kayak di film Castaway gitu sendirian. Tapi untung bukan di pulau, Mas. Disuplai makan kan, kalau nyari makan sendiri gawat. Gitu. Berarti memang support mental ya, lebih ke mental ya. Ya, mental ya, ditemenin. Ngobrol gitu. Diajak ngobrol biasa. Ya,
Apalagi kayak orang kayak saya gitu yang setiap 2 jam nggak ngobrol sama orang tuh kayaknya kayak ada yang kurang gitu ya. Aduh, apalagi kalau cerita-cerita yang lain kan, wah lebih seru lagi kan. Jadi perasaannya jadi happy. Dan jadi lupa juga kalau lagi sakit sih Mbak sebenarnya gitu. Oke. Ngobrol apapun nggak masalah ya. Apapun aja, jangan ngobrolin tentang sakitnya ya. Jangan ngobrolin tentang sakitnya. Kalau ngobrolin tentang sakitnya nanti tambah parno gitu. Oke. Nah, nih gimana keluarga pasien harus bersikap itu tadi ya, gitu. Dan mungkin bukan hanya keluarga doang ya, Mas, lingkungan ya. Iya, tetangga kanan kiri kayak gitulah. Tetangga kanan kiri Mas Angga waktu itu selain makanan, selain suplemen apalagi Mas? Jadi suka gitu bapak-bapak sore-sore ngumpul di depan rumah saya, terus saya di jendela gitu Mbak. Kita sih sapa-sapaan doang gitu. Itu juga cukup bahagia ya. Iya, itu senang banget saya bisa ngelihat itu, terus kayak bapak-bapak yang mau pada pergi ke masjid gitu, kalau abis udah mau maghrib, ayo cepet-cepet keluar katanya kita ke masjid. Itu tuh udah seneng gitu kelihat mereka, jadi kayak nggak ngerasa sepi banget gitu. Oh gitu. Jangan-jangan ada WhatsApp grupnya juga yang bilang kita mau jalan lewat rumah gitu, dada kayak gitu ya. Iya. Tapi memang benar sih. Bukan yang sakit doang gitu. Maksudnya yang sehat pun kalau misalkan harus dikurung kayak begitu, ketemu orang tuh rasanya kayaknya bakal jadi sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Iya. Oke. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih. Waduh, pertanyaannya banyak, Mas. Oke. Ada obat khusus yang diberikan selama melakukan isolasi mandiri. Nah, dari dokter apa ada obat khusus, Mas? Iya, aku dikasih kayak antibiotik gitu, aku lupa namanya apa ya. Ada antibiotik gitu, tapi dokternya juga ngasih tahu, Pak, ini antibiotik bukan untuk COVID ya, tapi beberapa penderita COVID dikasih antibiotik ini lumayan membaik lah, kayak gitu. Aku lupa itunya, tapi karena kayaknya setiap pasien yang kena COVID pasti dikasih antibiotik itu. Oke. Jadi itu dikasih sekali langsung untuk 14 hari atau emang ada di beberapa kali dikirim atau gimana? Kalau aku kasusnya dikasih 2 kali. Jadi dari pas pertama udah ada anosmia itu langsung dikasih antibiotik sebelum keluar hasil swab. Nah, terus ditanya lagi selanjutnya, Pak, antibiotiknya masih ada nggak? Hari keberapa gitu, saya lupa. Antibiotiknya memang udah habis. Dikasih lagi 1 dosis gitu, kasih 10 tablet gitu kalau nggak salah. Tapi antibiotik itu ini kalau saya nggak salah kan memang antibiotik itu kan ada kurun waktunya dalam meminumnya ya. Nah, itu apakah selama isolasi 14 hari itu antibiotiknya terus jalan atau ada kala-kala tertentu, Mas Angga? Kalau aku jadi memang dari awal itu dikasih untuk 14 hari. Karena kan saya karantina itu lebih dari 14 hari kan, Mbak ya? Iya. Gitu, terus ditambahin lagi gitu. Gitu. Okay. Berarti lumayan ya. Karena saya masih kehilangan penciuman kan. Bahkan setelah di swab negatif juga saya masih kehilangan penciuman, makanya kasih lagi. Oke. Gitu. Berapa hari setelah, maksudnya berapa hari Mas Angga menambah masa karantina di rumah? Swab itu tanggal 19, keluar hasil tanggal 22 atau 23 gitu ya. Nah, saya baru keluar rumah itu tanggal 29. Tanggal 29. Saya nambah semingguan lah. Ini betapa telitinya Mas Angga tahu hariannya. Coba kalau saya yang terkena nggak tahu harinya kapan. Karena berulang kali nyeritainnya berulang-ulang. Dan ditulis di jurnalnya ya, jadinya hafal. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Irna. Mas Angga bertanya, bagaimana menghadapi reaksi tetangga masyarakat sekitar ketika sembuh dari COVID, memastikan kepada mereka kalau sudah sembuh tidak perlu khawatir lagi. Nah, ini kan mungkin kalau misalkan tetangga yang dekat kayak gitu kan sudah tahu, oh Angga udah sembuh gitu kan. Tapi tiba-tiba di sebelah sana, Angga keluar gitu kan, dia kan kena COVID nih, wah. Itu gimana Mas? Ya itu ketika pertama kali juga keluar rumah tanggal 29 itu, satpam depan komplek itu langsung nge-stop gitu. Masa nggak mau kemana? Katanya gitu. Pak, saya sudah sembuh Pak. Emang Pak RT nggak ngasih tahu ya? Belum ada kasih tahu katanya. Gitu kan. Dan itu sih pentingnya diinformasikan ke tetangga gitu, konfirmasikan ke RT. Jadi Pak RT juga
ketika saya sudah dinyatakan sembuh, Pak Angga sudah sembuh tanggal sekian, tapi dia memutuskan untuk menambah isolasi berapa hari gitu. Nah sekarang udah keluar itu berarti sudah menambah isolasi gitu. Itu diumumkan sama Pak RT di grup WhatsApp gitu. Oh ya. Gitu. Jadi semua orang bisa tahu gitu. Jadi kalau nggak salah waktu awal Mas Angga kena COVID juga Mas Angga itu langsung mengabari keluarga, karena waktu kena COVID itu bukan di rumah kan ya, di kan ya, di luar kota, Garut, di Garut kalau nggak salah. Iya. Nah, langsung menghubungi keluarga, langsung menghubungi Pak RT, terus siapa lagi yang dihubungi itu? Aparat RT ya? Oh ya, dua itu ya yang langsung dikabari ya. Oke, itu kenapa Mas? Ya kalau keluarga kan ya oke lah langsung gitu, karena mereka akan mempersiapkan kondisi di rumah untuk isolasi mandiri. Nah kalau Pak RT ini menurut Mas Angga kenapa harus dikasih tahu sesegera mungkin? Karena harus ada yang ngasih saya makan hari-hari, Mbak. Terus karena akan jadi aneh juga saya diam lama di dalam rumah, nggak keluar rumah, kan itu kan jadi pertanyaan juga kan gitu. Gitu. Jadi ya udahlah, lebih cepat lebih baik saya ngabarin Pak RT. Pak RT saya harus karantina karena ada gejala-gejala gini. Terus Pak RT-nya nanya, udah swab belum? Ya nanti saya umumin kalau udah keluar hasil swab aja, kayak gitulah. Oke. Ya, berarti tapi ada satu orang yang nggak saya kasih tahu sampai saya sembuh, Mbak. Karena siapa itu? Ibu? Ibu saya. Ya, saya sudah menduga, takut dia ini ya stres ya. Karena ibu saya udah sepuh gitu, terus khawatirnya, takutnya beliau jadi khawatir malah jadi sakit, bukan karena COVID, malah jadi karena mikirin anaknya gitu. Dan alasannya kan saya tuh hampir setiap minggu selalu mampir ke rumah ibu kan. Ya. Nah ibu tuh nanya kan, ya beruntunglah itu tadi pekerjaan saya sebagai seniman. Jadi saya sedang mengerjakan sebuah proyek seni besar mah, jadi harus diam di rumah. Gitu. Nah ini memang kadang-kadang ada sesuatu yang seperti ini ya. Tidak semua orang yang mungkin harus yang siap menerima kalau kondisi keluarganya terpapar COVID-19. Nah berikut Mas, masih banyak Mas pertanyaannya. Sabar. Dari Titan Rahadian, bagaimana reaksi Mas Angga saat divonis positif? Apakah titik balik apa titik balik Mas Angga? Apa Mas reaksinya? Apakah bisa takutkah, stres kah dulu di awal-awal gitu? Maksudnya pas hari itu juga dinyatakan Anda positif gitu. Itu apakah yang pertama kali terbesit di pikiran? Gitu, kalau saya sih mikirnya gitu aja, ya memang saya kayaknya harus istirahat gitu aja sih. Ya. Selalu, maksudnya pergi-pergian kemana-mana, melakukan banyak hal lah gitu ya. Gitu terus ini mungkin waktunya saya untuk istirahat, terus waktunya saya untuk introspeksi diri gitulah, kayak gitu-gitulah. Kayaknya Allah kangen nih sama saya gitu, jarang ditengokin gitu. Sholat cuma seperlunya doang, selewat-lewat kayak gitulah. Saya mikirnya waktu itu gitu aja. Terus ada yang paling penting sih, ternyata COVID itu bener ada ya gitu. Saudara-saudara di rumah, COVID itu ada ya. Itu Mas Angga buktinya ya. Gitu. Jadi memang walaupun COVID itu nggak kelihatan, bahkan adalah saya menyebutnya Pak D di rumah itu yang membantu pekerjaan di rumah. Dia pulang bilang, Mbak kalau di kampung COVID itu nggak ada Mbak, gitu. Ada Pak, cuma nggak kelihatan gitu. Nah, nggak kelihatan sebelum dia hinggap di tubuh. Nah ini yang harus diperhatikan sahabat Femina di rumah. COVID itu ada loh gitu. Kita harus waspada dan siap siaga. Waspada supaya tidak terkena, siap siaga. Bagaimana cara menghadapinya saat jika suatu hari amit-amit dan baik kalau kita terkena COVID seperti Mas Angga. Oke, nah berikutnya Mas Angga dari Citra, sempat kesulitan dapat RS rujukan nggak? Di Bekasi RS rujukan COVID udah penuh semua. Nah ini kayaknya keluh kesah Mbak Citra juga nih, susah dapat rujukan COVID. Dulu Mas Angga sempat nyari rumah sakit apa gimana? Atau sudah langsung? Enggak, karena saya begitu sakit saya daftar ke dokternya dokter rumah sakit juga. Nah malahan si dokter rumah sakit yang ini menyarankan, Pak ke puskesmas aja ya katanya, biar pemeriksaan COVID-nya nggak bayar katanya gitu. Oh boleh lah katanya. Dan yang memang nggak tahu
alhamdulillah saya nggak dapat kesulitan gitu. Jadi saya tuh nggak tahu kenapa sangat dimudahkan gitu proses ngejalanin karantina itu gitu. Beda dengan dialami oleh beberapa kawan saya gitu ya. Tetangga support, keluarga menerimanya dengan lapang dada gitu, terus di kantor juga begitu gitu, lingkungan pertemanan saya juga pada support gitu. Gitu sih. Oke. Bahkan dokter juga pernah saya nelfon dokter jam 11 malam tuh. Pernah saya nelfon dokternya jam 11 malam. Gara-gara sempat ada friksi kecil lah di warga gitu yang ada warga yang kekeh jangan karantina di rumah, harus karantina di tempat karantina katanya. Gitu. Tapi Pak RT itu memang Pak RT di kompleks saya itu memang sangat support banget ke keluarganya gitu. Jadi ya Mas Angga tuh rumahnya di sini, memang harus dikemanain katanya. Gitu. Masa lagi butuhnya aja dia boleh tinggal di sini, malah lagi sakit dia harus pergi keluar katanya. Kayak gitu. Berarti memang hidup Pak RT. Oke. Nah, ini jadi kepikiran nih, barusan kepikiran di saya. Setelah Mas Angga karantina di rumah, itu rumah disteril atau gimana, Mas? Iya, disteril kan. Caranya jadi, gimana, Mas? Karena kan disemprot disinfektan aja. Disinfektan, disemprot. Mas Angga ini waktu menjalani isolasi apakah berkeliaran ke semua ruangan rumah atau hanya di ruangan tertentu saja untuk membatasi gerak agar siapa tahu gitu kan nempel kemana-mana? Kebetulan rumah saya itu dekat kemana-mana, Mbak. Jadi kamar ke dapur, kamar ke kamar mandi, kamar ke ruang tamu itu dekat jaraknya. Mengerti. Ya. Nggak, jadi jadi begitu awal karantina itu saya udah langsung misahin yang kira-kira akan merepotkan buat saya nanti harus nyuci. Misalnya kayak piring, saya cuma simpan 2 atau 3 buah, sisanya saya simpan dalam kontainer, nggak saya sentuh-sentuh gitu. Nah kayak gitulah. Terus kayak buku-buku itu saya nggak sentuh-sentuh lah, nggak perlu untuk baca buku-buku karena kalau bisa ditutup gitu. Gitu. Terus barang-barang yang penting aja kira-kira mau saya pegang gitu. Itu sih. Terus nah saya itu ketika mau keluar rumah tanggal 29 itu nyemprot dulu rumah pakai disinfektan, ada yang semprotan itu loh Mbak, banyak di minimarket. Nah semprot seluruh rumah, saya kosongin rumah 2 harian lah. Oke. Waktu itu ngosongin rumah Mas Angga kemana? Saya nginep di hotel, Pak. Jadi jadi saya nggak langsung ketemu keluarga tuh. Keluar rumah itu saya pagi-pagi ke rumah sakit, cek kondisi gitu ya. Terus nginep di hotel. Nginep di hotel dulu gitu. Setelah netral ngerasa baik, baru ke rumah. Ke rumah ibu dulu saya duluan. Sebelum nemuin anak istri, saya ketemu ibu dulu. Ngasih tahu bahwa saya itu kemarin sakit COVID gitu. Iya. Mas Angga juga menuliskan di bagian akhir jurnalnya kalau di akhir Mas Angga nginep di hotel ya untuk membersihkan rumah, memastikan rumah sudah disinfektannya itu bekerja, dan untuk menghibur diri sendiri juga biar lebih moodnya naik ya Mas ya, maksudnya itulah gitu. Nah ada pertanyaan, jalan-jalan terus kayak jalan-jalan dulu gitu, keliling kota gitu, jalan-jalan terus wah ini kemarin COVID ada makan nih yang nggak kesampaian, makan dulu gitu. Gitu. Oke, ini pertanyaannya nambah lagi nih Mas. Oke, nah tadi sampai mana? Oh, setelah sembuh dari COVID-19 Mas Angga jaga kesehatan gimana agar tidak terulang lagi? Nah ini kan emang ada nih kasus yang dia sudah pernah terjangkit COVID, sekarang terkena lagi. Nah, Mas Angga cara menjaga kesehatan setelah sakit COVID bagaimana? Apakah ada makanan tertentu? Kalau saya sih untuk ngejaganya, akhirnya olahraga yang saya lakukan ketika karantina itu ya saya rutin lakukan lagi di rumah. Setelah sembuh gitu, karena memang saya sadar banget dulu saya tuh malas banget olahraga gitu. Nah dilakukan lagi olahraga, terus yaitu suplaian vitamin yang saya gunakan ketika karantina ya tetap diminum gitu. Ada mitosnya kan kayak gitu Mbak ya, kayak katanya yang sudah kena COVID itu nggak akan kena COVID lagi. Nah itu mitos tuh Mbak, menjawab pertanyaannya tadi. Iya, mitos itu.
Gitu. Kalau sudah pernah COVID bisa tertular lagi ya. Jadi bisa kena lagi. Kita harus tetap waspada. Oke, Mbak Fonda, berapa pertanyaan lagi yang saya boleh? Karena ini masih banyak. Oh, 2 lagi. Oke, Mas dari Denny Sudrajat. Pak Angga, masa sih? Nah, ini Pak RT nih. Ini Pak RT saya nih. Pak RT. Pak Angga, masa sih setelah swab negatif masih belum normal penciumnya sebelum COVID? Apa Pak Angga termasuk orang yang disiplin pakai masker? Kira-kira kenapa bisa kena ya? Tuh, Pak RT belum dikasih tahu, Mas Angga. Gimana coba? Boleh dijawab? Iya, saya itu sama beliau itu sangat ketat sekali. Kalau kita mau ke masjid aja langsung saling ingetin deh masker gitu kan, karena rumah kita hadap-hadapan gitu. Terus ya saya juga nggak tahu Mbak kena di mana, itu yang harus dipertanyakan sebetulnya. Iya. Oke. Gitu. Nggak tahu Pak. Meskipun sudah 3M gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Demikian jawabannya Pak RT. Pak RT tolong kalau misalkan lingkungannya ada yang terkena COVID mohon dijaga seperti Mas Angga. Pak RT top. Ya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena waktunya sudah mau habis Mas Angga. Dari Agusri Rohyati. Tanya apa yang benar pada isolasi mandiri? Kalaupun di rumah isolasinya persiapan apa yang benar dilakukan? Kalau belum tentu siap rumah punya ruangan khusus. Oh, ini mungkin maksudnya apa yang harus dilakukan? Persiapan, mungkin lebih ke persiapan ya. Persiapan di rumah seperti apa kalau misalkan mau menyiapkan isolasi mandiri, dan kalau misalkan di rumah nggak punya ruangan khusus harus bagaimana menurut Mas Angga? Kalau saya sih sangat percaya sekali Mbak, kalau misalnya memang nggak ada ruangan khusus itu bisa dikoordinasikan dengan tim Satgas di lingkungan ya. Gitu, apakah misalnya dirujuk ke rumah sakit atau kalau di Jakarta ada Wisma Atlet yang bisa buat untuk karantina gitu ya. Gitu, tapi kalau saya saat itu pilihannya karena memang memungkinkan saya untuk karantina di rumah gitu ya. Jadi memang kayaknya lebih baik buat saya untuk karantina di rumah gitu. Oke. Gitu. Ya. Karena akan sangat repot juga kalau misalnya harus bepergian, saya harus bawa barang-barang, terus nanti kira-kira, aduh saya pengen apa, ada yang nggak ada gitu kan, repot. Gitu. Ya, ini Mbak Sri Rohyati, kalau tadi belum mendengar cerita Mas Angga di depan, Mas Angga ini sebenarnya rumahnya juga nggak punya ruangan khusus ya Mas ya untuk isolasi, tapi keluarganya memungkinkan untuk tinggal di rumah yang berbeda. Jadinya Mas Angga tetap di rumah, tidak keluarganya yang dikeluarkan dari rumah, maksudnya diungsikan. Oke. Nah, Mas Angga, ini kita sudah mau di penghujung, jadinya beberapa pertanyaan yang belum sempat dibacakan, mohon maaf, nanti kalau ada waktu saya akan tanyakan Mas Angga dan membalasnya di chat. Nah, Mas Angga, sebelum kita pisah, ini apa pesan Mas Angga untuk sahabat Femina yang saat ini menjalani karantina di rumah atau yang memiliki keluarga yang divonis COVID di rumah? Monggo Mas Angga. Tetap berpikir positif, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap protokol gitu aja sih. Jangan sampai kita, kalau saya dulu mikirnya jangan sampai kita menulari orang lain gitu aja sih. Oke. Tetap berpikir positif. Tetap positif, bahkan kita bakal ngelewatin ini beberapa hari lagi kok, nggak lama gitu. Nah kayak gitulah, itu penting. Oke. Nah, tetap berpikir positif walaupun memang sepertinya lebih mudah mengucapkan daripada melakukannya, tapi kita harus terus semangat dan terus mencoba untuk berpikir positif. Mas Angga, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Mas Angga sangat menyenangkan. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatan saya boleh bicara ke banyak orang. Ya, sangat menyenangkan dan sangat inspiratif. Oke, sahabat Femina, saksikan terus Femina Live bersama Satgas Penanganan COVID-19 setiap hari Senin. Kita akan membahas banyak topik seputar COVID-19 agar kita semua tetap waspada dan menjaga kesehatan masing-masing. Tetap menjalankan protokol kesehatan, ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, dan tetap positif. Saya Isyana Atiningmas, jurnalis Femina, undur diri untuk hari ini. Bye-bye.